Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Sofyan dan teman-teman semuanya. Nama saya Kautar dari Peminatan Informatika kelas B1. Satu semester ini, kita mempelajari berbagai materi di informatika. Salah satunya itu bahasa pemrograman. Nah, eh, yang akan saya bahas itu bahasa pemrograman yang tepatnya itu bahasa C. Di bahasa C, saya membuat sebuah program yang untuk menyelesaikan sebuah problem itu tentang problem burung. Nama programnya itu adalah simulasi burung. Nah, dari simulasi burung ini ada satu problem. The problemnya itu adalah dari burung ini. Burung adalah seekor burung yang terjatuh dari sarangnya saat dia tertidur dan menyebabkan sayapnya itu patah. Guru tuh harus kembali ke sarangnya untuk menyembuhkan sayap tersebut. Nah, nggak jauh dari tempat kejadian tersebut terdapat sebuah ketapel raksasa yang dimiliki oleh pemilik lahan untuk kebutuhan sirkusnya. Nah, Boro berpikir nih untuk menggunakan ketapel raksasa tersebut untuk pergi ke sarang si Boro. Dari problem ini ada beberapa sub problem. Ada 4 sub problem itu. Satu ada menghitung jarak horizontal terjauh yang dicapai oleh Boro saat menggunakan ketapel raksasa tersebut. Sub problem kedua itu menghitung waktu untuk mencapai jarak horizontal terjauh tersebut. Sub problem ketiga itu prediksi ketinggian yang dicapai dari tinggian maksimal yang dicapai oleh Goros itu melebihi tinggi pohon atau tidak. So, problem keempat itu prediksi dari ketinggian maksimum Boro dan dan setiap burung lainnya. Nah, mungkin yang problem keempat ini ada burung yang mengikuti si Boro ini untuk menuju ke sarang tersebut. Nah, dari penggunaan ketapel ini, kita mengetahui bahwa kalau misalnya ketapel ini itu lintasannya berupa parabola. Contohnya itu seperti di game Angry Bird yang dimana ada burung yang menggunakan ketapel raksasa untuk menghancurkan sarang dari para babi-babi di Angry Bird tersebut. Dan, penggunaan gerak parabola itu terdapat pada GLBB, adalah gerak lurus dua beraturan. Di gerak parabola ini itu terdapat dua dimensi, itu ada dimensi X di mana X ini jarak dan dimensi Y itu ketinggian. Dari gerak parabola ini ada beberapa komponen yang mempengaruhi gerak tersebut. Itu ada satu, sudut awal peluncuran yang dari awal gerak tersebut. Kemudian kecepatan awal yang mempengaruhi jauh atau dekatnya jarak terjauh dari gerak parabola tersebut. Kemudian ada gravitasi yang menyebabkan melengkungnya lintasan parabola tersebut. Kemudian dari subproblem dan abstraksi gerak parabola tersebut, kita mengetahui nih ada beberapa inputan yang harus kita masukin atau input ke dalam program tersebut untuk menghasilkan sebuah output. Nah, itu ada 4 utama. Itu ada sudut luncuran awal, terus kecepatan awal, tinggi pohon, dan jumlah burung. Nah, tinggi pohon dan jumlah burung ini itu pakai untuk subproblem 3 dan 4. Nah, kita bahas dulu dari subproblemnya tersebut.
Subproblem ke-1, jarak horizontal terjauh. Dengan menggunakan rumus untuk menghitung jarak horizontal terjauh pada gerak parabola, kita dapat mengetahui rumusnya itu adalah V kecepatan awal kuadrat dikali sin dalam kurung 2 dikali sudut pencuran per gravitasi. Nah, nanti ini kita pakai rumus ini untuk mendapatkan jarak horizontal terjauh. Kemudian ada subproblem kedua, itu menghitung waktu untuk mencapai jarak horizontal terjauh tersebut. Jarak horizontal tersebut. Nah, rumusnya itu adalah 2 dikali kecepatan awal dikali sin dalam kurung 2 dikali kecepatan awal dikali sin dalam kurung sudut peluncuran per gravitasi. Kemudian untuk ketiga, ketinggian maksimum mencapai boros itu adalah kita mendapatkan ketinggian itu dengan menggunakan rumus dari dalam gerak parabola, yaitu kecepatan awal dalam kurung sin sin sudut peluncuran dikuadratkan per 2 dikali gravitasi. Nah, 1, 2, 3 udah, dan terakhir 4. Di 4 ini kita kan menggunakan sebuah permisalan dan perbandingan. Yang pertama itu perbandingan antara ketinggian maksimum dengan tinggi pohon. Nah, jadi kalau misalnya ada ketinggian maksimum itu lebih tinggi atau sama dengan tinggi pohon, itu berarti burungnya tuh mampu mencapai atau melampaui ketinggian pohon tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika ketinggian maksimum yang tidak kurang dari ketinggian pohon itu, maka burungnya itu tidak mampu mencapai ketinggian pohon tersebut. Nah, dari penjelasan perbandingan tersebut kita bisa membuat sebuah status. Kalau status 1 itu burung mencapai atau melebihi ketinggian pohon tersebut, sedangkan status 0 itu burung tidak mencapai ketinggian. Nah, yang terakhir itu adalah implementasikan seluruh abstraksi kita itu ke dalam program bahasa C. Nah, ini adalah program yang saya telah buat. Oh ya, kita dapat mengetahui nih kalau gravitasi itu kan 9,8 dan kita taksir ke atas, jadi kita bulatkan ke atas jadi 10 aja. Yang pertama itu ada headernya nih. Headernya itu harus menggunakan metode H dan studio.h. Ini studio.h ini untuk header dari pustaka-pustaka input dan output yang yang normal, yang biasanya untuk printf atau scanf atau sebagainya. Nah, kedua itu ada pustaka dari mat.h. Mat.h ini untuk penggunaan dari sin, dari radian. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan seluruh variabelnya. Dari inputan itu kita dapat mengetahui dari ada kecepatan awal, sudut peluncuran, terus ketinggian pohon, jarak terjauh, dan waktu. Nah, di sini V adalah kecepatan awal, S adalah sudut peluncuran, R max ini adalah jarak terjauh, terus T ini adalah waktu, H ini adalah ketinggian pohon, dan T ini adalah jumlah burung tersebut. Sini yang pastinya kita input dulu dari sudutnya, dari ketinggian pohonnya, dan kecepatan awal ya. Nah, untuk rumus ini kita menggunakan sudut ini kita rubah menjadi radian dulu untuk memudahkan perhitungan. Rumus dari radian itu adalah sudut kali pi per 180 derajat. 180. Nah, kita awalnya ini, nah baru kita masukin rumus-rumus tadi
dari jarak terjauhnya, waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak jauh tersebut, dan terakhir tingkat pohon. Kita masuk gendong sebenarnya seperti ini. Yang terakhir itu kita prediksi apakah ketinggian yang dicapai itu lebih dari tingkat pohon tidak. Dan terakhir itu dan terakhir ya gitu seperti ini. Nah akhirnya nanti kita akan menghasilkan output seperti ini. Setelah kita input seluruh komponen-komponen itu, kita akan mendapatkan output seperti ini. Nah itu adalah cara saya untuk membuat sebuah program simulasi burung untuk menyelesaikan problem dan subproblem dari burung ini. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.